Minggu full sampai malam. Ayo. Malam. Boleh datang. Ini udah datang belum ya? Udah dong. Udah. Baru bang selesai. Iya. Iya. Tadi ini sama Opa Arifin. Selamat siang Aini. Selamat siang. Tunggu. Masih belum. Tunggu satu lagi. Oh, ada satu lagi. Papa dan Mama. Oh, satu lagi. Lihat Pak Jendrian. Makasih ya. Ayo kok. Makasih bola ya. Gini ya. Gas. Kemarin datang juga. Hari sama Koko Tiap juga. hari datang. Tiap hari ya? Ini baru ini pertama. Oh, hari pertama. Kita tiap hari datang. Oh, oke. Koko lagi ada demam? Enggak. Enggak ada. Kanker ada kanker. Kantong kering. Ah. Lagi hamil nggak? Lagi hamil? Enggak. Oke. Hamil ada. Hamil ada. Oke. Oke. Lagi pakai alat pacu jantung nggak? Enggak. Enggak ya. Kalau gitu mesinnya saya nyalakan ya. Aku sedang terapi juga ya. Iya, sambil terapi juga. Baik, sebelum aku perkenalkan Alfatera di sini, aku ingin perkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Willy. Pokok tadi namanya siapa? Hasan. Hasan ya? Ya. Pak Hasan baru pertama kali datang ke sini ya? Iya, betul. Oke, aku ucapkan selamat datang ya di Alfatera. Jadi untuk Alfatera ini kita sudah lama di Malaysia selama kurang lebih 20 tahun dan juga di Indonesia itu kurang lebih 3 tahun. Nah, untuk kita ini juga sudah banyak sekali Bapak Ibu yang merasakan perbaikan di sini setelah menjalani terapi ya. Nah, ini untuk mesinnya sama ya, yang ada di foto dan juga yang ada di sebelah Ai ya sama Koko ya. Nah, ini untuk mesin kita ini namanya Alfatera. Nah, untuk mesin kita ini juga 100% untuk produksinya dan teknologinya itu berasal dari Jepang. Jadi tidak hanya teknologinya saja, tapi benar-benar produksinya itu handmade dari Jepang semuanya. Terus juga untuk mesin kita ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa sertifikasi ya. Yang pertama ada ISO, kemudian selanjutnya ada dari Kemenkes RI, terus juga ada sertifikat SDET juga, ini sertifikat anti radiasi dan juga dari Malaysia dan juga Jepang. Nah, untuk mesin kita ini juga Bapak Ibu kalau misalkan mau sambil main handphone itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau misalkan pakai jam tangan, pakai gelang, pakai apalagi nih ada cincin ya, pakai cincin itu nggak masalah karena mesin kita sudah anti radiasi. Baterai punya barang? Baterai punya barang nggak masalah, nggak apa-apa. Powerbank sama Bluetooth nggak apa-apa. Powerbank. Powerbank Nggak apa-apa. Powerbank nggak masalah, nggak apa-apa. Karena segala macam elektronik nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah yang nggak di dalam, Nah, nggak iya. di dalam tubuh kita lah. Yang penting nggak di dalam tubuh, yang penting nggak pakai alat pacu jantung sih yang ada baterai di jantung. Bypass tuh nggak masalah ya. Bypass nggak apa-apa. Pas nggak apa-apa. Bypass kan cuma operasi dan itu aja. Oke. Koko sebelumnya ada merasakan sesuatu nggak setelah terapi kita berjalan selama 2 menit? Ada getar-getar mungkin di tangan atau di kaki? Nggak ada ya? Oke, boleh pinjam tangannya seperti ini. Yang kedua, Boleh pinjam tangannya seperti ini. Tunjuk jarinya begini, satu. Oke, digoyang-goyang. Ada getaran nggak? Koko kagetnya nggak orangnya? Nggak ya? Aku coba kasih rasa sedikit aso ya. Nah, oke. baru ada. Nah, itu ada. Oke, jangan khawatir apa ya, itu listriknya aman. Jadi listrik yang ada yang tadi Koko rasain itu berbeda sama listrik yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan Koko nyolok-colokan, itu kan ada listriknya juga. Nah, itu berbeda dengan listrik yang ada di sini. Nah, tadi untuk reaksi tadi itu tandanya elektrik potensial yang ada di mesin itu sudah mengalir dari ujung rambut sampai ujung kakinya Koko ya. Nah, kemudian juga untuk elektrik potensial ini juga kita fungsinya untuk membersihkan darah. Selanjutnya juga, nah untuk elektrik potensial ini juga kita bisa cek melalui mesin. Koko atau Ayu pernah ke rumah sakit, ada mesin namanya mesin EKG ya. Nah, itu kan untuk mendeteksi alat detak jantung ya. Seperti ini yang ada diagramnya. Iya. Nah, itu juga selain itu juga untuk bisa juga selain untuk detak jantung itu juga untuk mengecek elektrik potensial yang ada di tubuh kita. Tapi seiring berjalannya waktu, elektrik potensial yang ada di tubuh kita itu bisa makin lama makin berkurang ya. Terutama misalkan dari muda ke tua, semakin lama kita kan banyak aktivitas ya. Nah, itu juga elektrik potensial di tubuh kita tuh bisa berkurang. Tapi dengan duduk di sini itu bisa meriksa kembali elektrik potensial yang ada di tubuh kita. Elektrik potensial itu sebenarnya elektrik yang ada di tubuh kita. Misalkan organ-organ itu bergerak seperti itu tuh
melalui erektif potensial itu, seperti itu. Oh, ada listriknya. Iya, jadi di dalam tubuh kita tuh memang sudah ada listriknya. Nah, itu disebutnya erektif potensial. Nah, Ai sama Koko sebelumnya pernah merasakan keempat gejala ringan ini? Sakit kepala, insomnia, pernah ya, sakit bahu ya kan, sembelit. Apalagi yang ini, kalau ini aku sering banget nih, sakit kepala. Ai pernah juga ya? Pernah semua ya? Biasa tanggal tua lah ya. Tanggal tua biasanya. Oke. Nah, ini untuk keempat gejala ringan ini sudah diklaim oleh Kementerian Kesehatan Jepang itu bisa diperbaiki apabila Ai dan Koko datang selama 7 sampai 14 hari berturut-turut. Jadi tinggal datang rutin ke sini untuk 4 gejala ini itu bisa diperbaiki seperti itu. Untuk penyebabnya apa? Nah, untuk penyebabnya adalah di darah. Nah, ini di sini aku punya 2 contoh darah ya. Ini demo aja sih. Jadi darahnya bukan darah asli ya, tapi untuk teksturnya sama warnanya kurang lebih sama. Nah, ini yang pertama ada darah yang bersih. Darah yang bersih ini dia teksturnya lebih encer ya, Ai ya Koko ya. Terus juga warnanya lebih cerah. Nah, ini adalah darah yang kotor. Ini contoh darah yang kotor ya, dia lebih lebih kental. Terus juga warnanya juga lebih gelap. Nah, ini darah yang bersih ini penting untuk kita miliki karena apa? Karena sumber dari semua penyakit itu adalah dari darah yang kotor. Kalau kita punya darah yang bersih, misalkan Ai atau Koko punya makan makanan yang sehat, untuk nutrisinya itu bisa dialirkan ke seluruh tubuh itu dengan maksimal. Kemudian juga untuk oksigen dan juga hormon itu bisa dialirkan, disirkulasikan ke seluruh tubuh dengan maksimal apabila darah kita bersih. Nah, kalau darah kita kotor, itu sumber dari segala penyakit, mulai dari penyumbatan. Nah, untuk penyumbatan ini kan kita nggak pernah tahu di mana ya. Untuk penyumbatan yang ada di pembuluh darah. Kalau terjadi misalkan di kaki, itu bisa jadi varises. Kalau di kepala misalkan itu bisa jadi stroke. Kalau di jantung itu bisa bypass atau bisa pakai pasang rem ya dan menyebabkan serangan jantung. Jadi sangat penting untuk kita punya darah yang bersih ya. Isi sama Koko. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk darah yang kotor ini juga disebabkan oleh empat penyebab. Yang pertama adalah stres berlebihan. Mungkin Koko sama Ai di sini ada yang pernah stres sebelumnya? Ya, entah masalah keluarga atau masalah apapun, masalah keuangan, pasti semua orang pernah stres ya. Nah, untuk stres ini juga bisa membuat darah kita menjadi kotor. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran. Nah, ini pencemaran lingkungan ini bisa pencemaran air atau misalkan pencemaran pencemaran polusi udara gitu. Terutama kalau misalkan kita tinggal di kota besar, kita keluar rumah saja itu udaranya sudah tercemar dengan misalkan ada kendaraan bermotor, terus juga kendaraan mobil juga seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan darah kita juga menjadi kotor ya. Kemudian adalah pola makan yang tidak seimbang. Nah, pola makan yang tidak seimbang ini terutama untuk saat ini banyak sekali makan makanan tinggi kolesterol, pemilihan makanan yang tidak baik itu bisa bikin darah kita juga jadi kotor. Terus juga kurang olahraga. Nah, kalau kurang olahraga ini itu juga bisa membuat sirkulasi darah kita menjadi tidak lancar. Nah, jadi aku saranin Koko atau Ai juga selain terapi di sini juga sambil aktivitas juga olahraga seperti itu, dibarengi dengan olahraga juga. Oke. Kita juga di sini ada fungsi dari alat kita yang kedua. Yang kedua adalah getaran ya. Ini aku kasih demo ya. Untuk yang ini nggak bikin kaget kok. Koko boleh pinjam tangannya seperti ini. Ini aku taruh kertas ya, sorry. Apa kok yang dirasa kok? Ada suara itu. Ada suara. Iya. Mau coba lagi? Enggak. Yang Ada getarannya. Nah, itu ada getarannya. Untuk getaran itu namanya getaran mikro atau getaran kecil ya, micro vibration. Nah, untuk micro vibration ini itu dalam 1 detik itu menghasilkan 60 getaran. Jadi Koko atau Ai duduk di sini itu kan duduknya 20 menit ya. 20 menit itu sudah menghasilkan 72.000 getaran. Untuk getaran ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah kita. Seperti ini ya, ini contoh plak-plaknya ya. Jadi kalau misalkan plaknya sudah penuh, itu bisa menyebabkan penyumbatan. Seperti yang aku udah bilang tadi, kalau penyumbatannya di sini bisa menyebabkan stroke. Kemudian kalau misalkan di kaki tadi varises ya, kalau di jantung itu bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi disebabkan dari ini. Dan getaran ini tuh fungsinya untuk mengikis plak-plak ini. Jadi sirkulasi darahnya bisa menjadi lebih lancar. Oke, kita juga di sini ada fungsi dari alat kita yang kedua. Yang kedua adalah getaran ya. Ini aku kasih demo ya. Untuk getaran itu namanya getaran mikro atau getaran kecil ya, micro vibration. Nah, untuk micro vibration ini itu dalam 1 detik itu menghasilkan 60 getaran. Jadi Koko atau Ai duduk di sini itu kan duduknya 20 menit ya. 20 menit itu sudah menghasilkan 72.000 getaran. Untuk getaran ini fungsinya adalah untuk mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah kita. Seperti ini ya, ini contoh plak-plaknya ya. Jadi kalau misalkan di kaki tadi varises ya, kalau di jantung itu bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi disebabkan dari ini. Dan getaran itu tuh fungsinya untuk mengikis plak-plak ini. Jadi sirkulasi darahnya bisa menjadi lebih lancar.
Nah, Koko sama Ai di sini bawa air minum nggak? Ada di mobil. Ya, ketinggalan. Untuk next time nanti bisa dibawa ya air minumnya. Jadi sangat bagus sekali untuk sambil minum air putih. Entah sebelumnya atau pada saat terapi atau setelah terapi itu lebih bagus juga pada saat terapi sih sebenarnya minumnya. Nah, kalau misalkan minum pada saat terapi itu bisa membantu proses detoksifikasi atau pembuangan toksin ya, bisa membantu ya Ai sama Koko. Jadi untuk next time nanti bisa bawa air putih. Jadi untuk toksin ini juga dikeluarinnya tuh bisa melalui buang air kecil atau buang air besar dan juga ketika berkeringat. Nah, kalau kita makan obat, Kalau buang, kalau makan obat, lagi makan obat ya sih. lagi makan obat, Kanovan bisa bantu jawab Pak? Vitamin, Masalah obat? nutrisi kan sama loh. Iya. Kan masuk ke dalam darah kita. Betul. Nanti ikut terbuang. Bisa kan karena gini apapun yang kita minum itu kan difilter juga ya lewat organ tubuh kita, seperti ginjal, hati itu juga nanti dibuang. Kayak contoh nih, Opa minum vitamin, nah buang air kecil biasa lebih kuning kan, Iya. nah, itu juga bisa. Jadi kan fungsi organ itu diperbaiki, dibagusin. Nanti kalau misalkan pulang dari sini tidurnya lebih nyenyak ya, pada saat kita tidur organ-organ itu beristirahat dan dia recovery. Nah, nanti fungsi ginjalnya makin bagus, terus juga hatinya juga makin oke, sehingga itu membantu semua toksin itu keluar. Pada saat kapan? Pagi hari biasanya. Pagi makanya kita mau buang air kecil, kita mau buang air besar, itu bagus. Berarti vitamin kita nggak diserap sama darah, masuk darah dibuang. Di ini dia darah itu dia membawa nutrisi, hormon sama oksigen ya. Jadi ketika kita makan semuanya sampai. Nah nanti darah ini Terus tuh kita elektrik ini. nah, Pertanyaan saya, kebuang nggak nutrisi kita? enggak, yang kebuang adalah sisa-sisa zat yang dipilih sama ginjal yang tidak bagus itu dibuang. Toksin ya. Toksinnya. Jadi kalau yang bernutrisinya Kamu bagus, nggak stum ya tetap kamu makan obat. Kamu nggak stum ya tetap kencingnya kuning. Makan masuk liver keluar masuk ginjal. nah jadi gini. Dia filter buang. Ya. Betul nggak? Ya. Tetap orang normal semua gitu. Nah tapi ada juga yang nggak minum vitamin contoh ya. Ya. Ini dia nggak minum obat apa-apa sama sekali, tapi dia terapi di kita aja. Kenapa dia kencingnya bisa kuning? Karena apa namanya? Toksinnya buang. Nah, pertanyaan saya kalau saya minum obat, minum vitamin, minum apakah kebuang kalau pakai di sini? Oh. Vitamin vitaminnya. Oh, vitamin. Enggak sia-sia saya minum. Oh, enggak, Enggak, kalau itu enggak. Itu zat yang bagusnya itu tetap keterima ke semua tubuh, karena kan darahnya mengantarkan. Oh, jadi yang kebuang hanya toksinnya. Toksin aja. Karena kan kita punya organ ini bisa pilih, oh ini yang bagus buat tubuh kita sama yang enggak. Kalau yang bagus seperti vitamin pasti sampai ke semuanya. Tapi kalau enggak bagus pasti itu. Nah, cara kerjanya ini gimana kok bisa cuma buang toksin kita? Nah, electric potential ini menyeimbangkan pH darah kita. Makanya kalau misalkan kita bahasnya pakai bahasa sains itu pasti terlalu ribet kan, apalagi kan kita ke customer itu kebanyakan lansia di Koko, jadi kita bilangnya menyeimbangkan pH darahnya aja. Nah, jadi orang yang darah rendah kita stabilkan, darah tinggi itu bisa stabil juga. Diabetes, kolesterol itu bisa dibantu kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah ini ada 20 dalam 20 menit ini ada dua untuk fungsinya. Untuk fungsi dari terapi kita yang pertama adalah membersihkan darah, yang kedua adalah melancarkan pembuluh darah yang tersumbat. Nah untuk di sini juga ada beberapa reaksi atau tanda-tanda gejala pemulihan. Yang pertama adalah di sini untuk terasa lebih letih. Nah, kalau misalkan Koko atau Ai setelah terapi di sini itu terasa lebih letih atau lebih capek, itu nggak apa-apa, itu wajar karena itu adalah salah satu tanda reaksi pemulihan. Kemudian yang kedua adalah rasa misalkan lebih sakit, misalkan Koko atau Ai misalkan sakit di punggung gitu, atau misalkan di pinggang rasa sakit. Ketika pulang terapi dari sini itu lebih sakit lagi, itu nggak masalah. Contohnya seperti ini, misalkan Ai atau Koko misalkan lagi naik sepeda, terus misalkan jatuh dari sepeda, kemudian ada luka di tangan misalkan. Nah, ketika luka, mau nggak mau biasanya kita menggunakan obat merah kan. Nah, obat merah ini biasanya kan perih ya, walaupun perih, tapi itu kita tetap pakai karena untuk apa? Supaya tetap kita ada pemulihan atau perbaikan untuk supaya sembuh seperti itu. Nah itu juga sama juga seperti kita di sini ketika menjalankan terapi terus terasa lebih sakit, itu juga nggak apa-apa karena itu salah satu reaksi pemulihan seperti itu. Terus juga mengantuk.
Misalkan terasa setelah terapi di sini rasanya mengantuk, itu nggak apa-apa, itu juga salah satu reaksi pemulihan. Sekarang aja udah ngantuk. Udah mulai ngantuk. Aku juga di sini biasanya kalau terapi juga ngantuk, rasanya pasti begitu. Hah? Kursi pijit ngantuk tuh ya. Iya, salah Harusnya pakai itu ya. Iya. Itu udah tidur. Bisa kasih sama kursi kanannya. Aku kalau main ke ini ke apa? Ke time zone, di time zone itu kan ada arena permainan ya, permainan semua. Tapi ada kursi pijit nggak main yang lain. Soalnya enak kalau di kursi pijit. Nah, ini juga kita saranin Koko sama Ai untuk datangnya secara rutin. Karena apabila Koko sama Ai datangnya rutin, reaksi perbaikannya bisa lebih maksimal untuk bisa terasa ya. Kalau misalkan Koko Ai datangnya di sini, misalkan hari ini datang, besok nggak datang, bolong-bolong lah seperti itu juga bisa reaksi perbaikannya semakin melambat. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa kondisi tubuh. Jadi kondisi tubuh orang itu kan berbeda-beda ya, Koko sama Ai ya. Jadi yang pertama ini adalah yang sensitif. Misalkan Koko atau Ai di sini terapi nih, misalkan terapi terus terasa misalkan ada rasa sakitnya, misalkan pusing atau misalkan sakit bahunya agak membaik, nah itu tandanya tubuhnya Koko atau Ai itu masuknya ke kategori yang sensitif ya. Nah, kemudian adalah yang bertahap. Misalkan hari ini terapi nih, tapi belum terasa apa-apa, belum ada perbaikan apa-apa. Besoknya datang ke sini membaik, hari berikutnya itu lebih membaik lagi. Nah itu tandanya Koko sama Ai itu kondisi tubuhnya adalah bertahap ya, atau yang casual yang santai. Nah terus ada yang ini yang diagramnya naik turun. Untuk yang naik turun ini, misalkan hari ini Koko sama Ai datang ke sini, terus malamnya terasa lebih sakit, misalkan reaksinya. Besoknya ada perbaikan, jadi nggak terlalu sakit. Besoknya lebih sakit lagi, besoknya lagi tapi lebih menurun lagi rasa sakitnya seperti itu, lebih membaik lagi. Nah itu tandanya Koko sama Ai masuknya ke kategori yang naik turun ya, atau yang progresif. Nah terus ada juga yang mereka datang ke sini selama 5 sampai 7 hari itu masih belum ada perbaikan, atau 7 sampai 14 hari itu belum ada perbaikan. Itu nggak apa-apa, itu wajar ya Koko sama Ai ya, karena itu Koko Ai datang ke sini cukup datang secara rutin 7 sampai 14 hari, itu nggak apa-apa, karena itu bisa Koko dan Ai itu merasakan perbaikan. Nah, kenapa kita menyarankan untuk datang setiap hari? Karena di sini terapinya gratis ya, Koko sama Ai gratis sampai kapanpun gratis. Kalau misalkan ada yang di sini, misalkan Kanovan misalkan di sini minta uang sama Koko sama Ai, cukup bilang sama Kamelati di sini ada manajer kita. Jadi misalkan salah satu dari kita ada yang minta uang di sini sama Koko sama Ai, sampai kapanpun di sini pada saat terapi ataupun sebelumnya atau setelahnya itu bisa lapor langsung ke Kamelati karena di sini ada manajer kita. Nanti digantung di depan. Gantung tok. Digantung Kalau aku toh. nggak dapat duit. Nanti dipecat. Paling tidak ada jabatan dong. Koko sama Ai juga. Jadi ini kan terapinya gratis ya. Jadi jangan lupa juga ajak teman-temannya atau mungkin keluarganya, anggota keluarganya. Karena juga di sini kan misalkan ada yang keluhannya entah itu penyakit berat ataupun penyakit ringan, itu nggak apa-apa, diajak aja datang ke sini. Koko ini teman-temannya. Nah, ini ada satu video, boleh kita lihat dulu ya. Nah, ini video baru tapi yang di Surabaya ya. Pak, Oh, udah muncul ya. Mas Doli. Oke, Bapak boleh diperkenalkan namanya dan usianya berapa? Ya, Anam, usia 56 tahun. Oke, Pak Anam ya. Ya, Pak Anam sekarang lagi ada di mana?